Woi, bangun. Lo semua yang masih asik rebahan sambil nungguin paket kurir, buka mata saringan lo sekarang juga. Lo ngerasa aman karena saldo di m-banking lo masih utuh? Bodoh! Lo itu sebenarnya lagi kena genjutsu tingkat dewa yang bikin lo jatuh miskin tanpa lo sadar. Nama jurusnya, inflasi. Coba deh, lo ingat-ingat pas makan di warteg langganan. Dulu, dengan duit 15.000, lo bisa dapat nasi satu gunung, ayam goreng segede gaban, plus tempe goreng yang tebelnya kayak kamus bahasa Inggris. Kenyangnya bisa sampai besok pagi. Tapi sekarang, dengan duit yang sama, lo cuma dapat nasi setengah porsi, ayamnya makin kurus kayak kurang gizi, dan yang paling parah, tempe gorengnya makin tipis. Dulu tebel dan empuk, sekarang saking tipisnya, itu tempe kalau ditiup dikit bisa terbang, malah lebih mirip keripik daripada tempe. Harganya tetap sama, tapi barangnya makin ciut. Itulah kekuatan inflasi, jurus pencuri ukuran. Dia tidak ngambil duit lo langsung dari dompet, tapi dia bikin duit lo tidak ada taringnya buat beli barang. Inilah realitanya para shinobi keuangan. Inflasi itu musuh yang bikin lo kerja lebih keras cuma buat dapat tempe yang makin transparan. Kalau lo tidak paham cara kerja musuh ini, lo bukan cuma bakal kalah, tapi lo bakal berakhir jadi warga sipil yang laparan karena porsi makan lo makin lama makin mengecil. Hari ini, gue, Hokage Finansial, bakal buka gulungan rahasia terlarang. Kita bedah inflasi pakai logika yang lebih masuk akal daripada alasan lo telat masuk kantor. Bagian 1, analisis segel terlarang, kenapa tempe jadi makin tipis. Oke, sekarang kita masuk ke ruang riset. Kita bedah kenapa fenomena tempe transparan ini bisa terjadi. Ada 3 jurus terlarang di baliknya. Jurus penggandaan duit yang ngawur. Bayangin kalau gue nyuruh cetak duit sebanyak daun di pohon. Semua orang di desa tiba-tiba punya duit sekarung. Apa kita semua jadi kaya raya? Kagak. Masalahnya, kedai ramen cuma punya 10 mangkok. Karena semua orang bawa duit sekarung, mereka bakal berebut bayar lebih mahal buat dapat ramen itu. Akhirnya, harga ramen jadi 1 miliar semangkok. Duit lo jadi kayak kertas bekas yang tidak ada harganya. Ini namanya inflasi karena duit kebanyakan beredar, tapi barangnya dikit. Ini yang paling sering kejadian. Tukang warteg bukan mau jahat sama lo, tapi harga minyak goreng lagi naik kayak ninja yang pakai jurus terbang. Harga kedelai impor juga makin mahal karena ada perang di desa seberang. Kalau dia tidak nipisin ukuran tempenya, dia bakal bangkrut. Dia terpaksa pakai jurus manipulasi ukuran biar usahanya tetap jalan. Jadi, jangan salahin abang wartegnya. Salahin kenaikan biaya yang merembet dari bensin sampai ke pakan ayam. Pas hari raya atau pas lagi ada diskon gede-gedean di marketplace, semua orang tiba-tiba pengen belanja di saat yang barengan. Pas stok karang di gudang menipis, tapi yang mau beli ada jutaan orang, penjual bakal naikin harga setinggi langit. Inflasi seneng banget sama orang yang gampang FOMO dan pengen beli barang cuma gara-gara lihat orang lain punya. Lo harus paham, inflasi itu hasil dari tidak seimbangnya energi duit sama energi barang. Kalau lo diem aja, suatu saat nanti duit 50.000 lo mungkin cuma cukup buat beli kerupuk doang. Bagian 2, gerbang pertahanan, biar nasi lo tetap banyak. Udah tahu cara kerja musuhnya? Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita bertahan? Apa kita cuma bisa pasrah makan nasi pakai garam? Jangan mau. Shinobi sejati, itu harus punya taktik biar porsi makannya tetap aman. Segel aset produktif. Jangan biarkan duit lo jamuran di bank. Dengerin gue, nabung duit di bank itu aman, tapi nilai duit lo bakal digrogoti inflasi. Kalau bunga bank lo cuma 1%, tapi harga tempe naik 5%, artinya lo makin miskin 4% tiap tahun. Lo harus pindahin energi duit lo ke aset yang ikut gede. Emas di Ultimate Shield, emas itu kayak tameng legendaris. Pas harga tempe naik, biasanya harga emas juga naik, jadi daya beli lo tetap aman. Saham, investasi di pabrik tempe. Daripada lo cuma jadi pembeli, mending lo jadi pemilik sebagian kecil pabriknya. Pas mereka untung, lo dapat jatah cuannya. Properti. Tanah tidak mungkin makin mengecil kayak tempe warteg. Tanah malah makin langka, dan harganya makin gila. Jurus penghematan. Stop beli sampah visual. Bedain mana kebutuhan buat bertahan hidup sama mana yang cuma buat pamer di medsos. Berhenti beli barang-barang tidak berguna, cuma buat gaya-gayaan. Fokus buat bangun kekuatan finansial lo dulu. Kalau aset lo udah kuat, lo mau beli warteg deh sekalian juga bisa. Kuatin jutsu otak, skill lo harus naik level. Aset yang paling kebal dari inflasi itu adalah keahlian lo. Kalau lo makin pinter dan makin jago dalam kerjaan, gaji atau penghasilan lo bakal naik lebih kencang daripada kenaikan harga tempe. Investasi terbaik itu bukan di dompet, tapi di dalam kepala lo. Bagian 3. Transformasi menjadi legenda. Wahai para pejuang ekonomi,
Kita udah di akhir gulungan rahasia ini. Pahami satu hal, inflasi itu bakal terus ada. Dia tidak bakal berhenti cuma karena lo nangis-nangis di sosmed soal harga seblak yang makin mahal. Tapi, tahu nggak lo, di tiap kenaikan harga, selalu ada peluang buat mereka yang otaknya jalan. Pas orang-orang panik karena harga barang naik, orang yang udah siap dengan investasi, malah senyum-senyum karena aset mereka ikut naik nilainya. Lo, mau jadi siapa? Mau jadi ninja rendahan yang porsi makannya makin dikit tiap tahun? Atau lo mau jadi Hokage buat diri lo sendiri? Seseorang yang bisa nentuin masa depannya sendiri tanpa perlu takut sama harga sembako. Lo harus punya mentalitas pemenang. Kesimpulan akhir dari gue, Hokage finansial. Jadilah rakus sama ilmu, tapi tetap sederhana dalam gaya hidup. Kendaliin emosi lo. Inflasi itu ujian buat misahin mana ninja yang cerdas, mana yang cuma pengikut arus. Pastiin, lo ada di barisan pemenang. Ingat, kekayaan itu bukan soal seberapa banyak duit yang lo dapat, tapi seberapa kuat daya beli lo buat dapat porsi makan yang layak buat keluarga lo. Masa depan tidak dibangun pakai keberuntungan, tapi pakai strategi yang tajam dan eksekusi yang nyata. Sekarang, tutup video ini. Mulai gerak, mulai investasi, dan pastiin tempe di piring lo tetap tebal.